Oke, baik kelas 10. Kita hari ini akan melanjutkan lagi ya. Jadi karena pada tugas sebelumnya banyak yang belum bisa menggambar segitiga. Ya, saya buatkan video petunjuk bagaimana caranya menggambar segitiga. Tidak perlu dibuat rumit, yang penting dia mirip dengan segitiga siku-siku. Nah, ini kali ini akan saya contohkan bagaimana menggambar segitiga siku-siku menggunakan ini ya di buku, dan ini ada penggaris. Sebenarnya tanpa penggaris ini pun ya kalian bisa pakai benda yang kira-kira bisa untuk menggaris ya, karena saya tidak mengharuskan ukurannya akurat. Yang paling penting di sini adalah kalau memang dia petunjuknya siku-siku, tolong dibuat dia siku-siku gitu. Pada tugas kalian itu banyak yang segitiganya harusnya siku-siku, kalian buat tumpul atau kalian buat lancip begitu. Nah, kita akan mulai ya bagaimana cara menggambarnya. Nah, kalian bisa mencari sumber lain ya, misalnya untuk referensi. Ini hanyalah salah satu cara ya, ini hanya salah satu alternatif. Nah, di sini segitiganya namanya PQR, siku-siku di P. Siku-siku di P berarti kita harus gambar segitiga siku-siku dulu. Oke, supaya kalian bisa melihat ya. Kalau biasanya saya gambar pakai aplikasi itu sudah otomatis warnanya bisa dibuat berbeda. Nah, kalian bisa gunakan garis-garis ini. Garis yang dekat nomor dengan garis yang ada untuk menulis ini. Ini sudah otomatis siku-siku. Jadi kalian ikuti saja garis ini cukup itu ya. Nah, saya ikuti saja begini. Misalnya ya. Tidak perlu diputar bolak-balik ya. Ya, ini saya supaya kalian lebih mudah melihat, saya bedakan warnanya ya. Ada 3 warna yang akan saya gunakan. Kira-kira nanti kalau di kelas ya saya akan mengajar kalian juga seperti ini. Ya. Kalian buat saja seperti ini ya. Ikuti garisnya. Ya, seperti itu. Sangat mudah ya. Ini otomatis pasti siku-siku. Kalian tinggal beri keterangan, misalnya tandanya seperti ini ya. Nah, ini lambang siku-siku sudah jelas. Atau kalian pakai yang seperti huruf L. Tidak masalah. Nah, karena di situ siku-sikunya di P, ini di P berarti saya tandai di sini nama sudutnya P ya, merah biar senada. Kemudian, nah kalau yang lain bebas. Saya mau beri nama di sini Ki ya, biar senada, ini biru, ini juga biru. Berarti yang di sini R namanya. Hitam-hitam. Kita tandai sekarang. Panjang sisi P, ini P, di depannya ini adalah sisi P. Itu 5 akar 3. 5 akar 3 cm. Selanjutnya ada sisi Ki. Panjangnya 5 cm. 5 cm. Berarti yang sedang kita cari adalah sisi R, itu yang ada di sini. Ini adalah sisi R. Berapa panjang sisi R? Nah, itu yang tidak sedang kita cari. Nah, ini ya, ini maksud saya, kalian tidak perlu bikin gambarnya menghadap ke atas atau miring semua. Itu susah. Kalian buat seperti ini saja sudah cukup. Kita mulai ya sekarang. Pertanyaannya adalah panjang sisi R. Berarti jelas ya bahwa ini siku-siku, di depan sudut siku-siku pasti sisi terpanjang. Atau kalau waktu SMP kalian bilang ini sisi miring ya, jelas miring ya. Ini sikunya, ini miringnya. Berarti R kuadrat karena dia bukan sisi terpanjang atau siku-siku, pasti dia adalah pengurangan. Ini namanya P, yang ini namanya Q. Saya tulis saja ya. Ingat ya, yang ini yang paling panjang. Berarti di situ pasti P kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Ya, saya lanjut lagi. Berarti P kuadrat ya saya masukkan saja 5 akar 3 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat.
Oke, lanjut lagi. Ya, ini bilangan berpangkat ya. Kalian sudah pelajari dulu ya. 5 pangkat 2 itu 25 ya. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Kurang 5 pangkat 2, 25. Kita hitung sekarang ya. Hasilnya 25 kali 3 itu 75, kurangi dengan 25. Ya, kalau dihitung hasilnya nanti pasti 50. Ingat, ini R kuadrat. Berarti kalau kalian mau cari R, itu adalah akar dari 50. Berapa akar 50? Kalau kalian lupa, kalian bisa gunakan teori yang sebelumnya kita pelajari di semester 1. Ini saya siapkan kotak khusus. 50 kalian bagi 2 dulu ya. Hasilnya nanti 25. 25 kan tidak bisa bagi 2, bagi 3 tidak bisa juga, berarti bagi 5. Hasilnya 5. Nah, ternyata ini kembar ya. Mereka berdua kembar. Kalau dia kembar, ambil satu perwakilannya di luar. Nanti yang sendirian ini taruh di dalam akar. Berarti ini adalah panjang sisi R. Nah, seperti itu. Jadi, usahakan gambarnya seperti ini aja ya. Standar saja, tidak usah dibikin rumit. Nah, kalau kalian bikin segitiganya, kemarin itu segitiga lancip ya. Ini ya, saya kan tidak mengharuskan kalian ukurannya akurat. Nah, kalau ini dilihat, ini saya susah membayangkan dia ini sebuah segitiga lancip ya. Ini agak sulit saya membayangkan dia lancip. Nah, soal saya segitiga siku-siku, ada yang membuat segitiganya begini, atau dia bikinnya begini. Nah, ini kan sudah jelas bahwa sudutnya ini sudut tumpul. Seperti itu. Ini tumpul, ini lancip semua. Ya, kalau kalian buat posisinya seperti ini akan sulit. Jadi, tolong dibuat dia seperti ini. Ini sudah cukup untuk saya ya. Oke, ini adalah video tambahan untuk materi prasyarat. Silahkan dipelajari baik-baik. Kita akhiri dulu sesi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.